kabur aja dulu. Iya. Ada apa di balik ini? Mestinya negara ini saat yang tepat untuk introspeksi. Iya. Jadi saya melihat hashtag ini rasanya ya, dugaan saya tuh lebih banyak kepada kecemasan. Untuk Adalah saya kabur. merasa lebih baik ya adalah kabur. Padahal belum tentu juga cocok buat semua orang kan. Wapenaker. Ngaco. Seru. Dia bilang kalau kabur ya udah nggak usah balik lagi gitu, Bang. Jadi ada asumsi terselubung di dalam alam pikirannya bahwa Indonesia ini milik dia. Gitu. Halo teman-teman, welcome back di Poker Pojok Ramat. Sekarang ini kan di social media lagi diwarnai dua call to action utama ya, yang lagi gegap gempita disuarakan oleh para netizen. Yang pertama, kabur aja dulu, sama yang kedua, Indonesia gelap. Nah, ini kayaknya dark banget gitu ya di sekitar kita. Terkait itu ya? Terkait gitu, dan kayaknya suasana tuh lagi dark banget dan jangan-jangan juga ini apakah salah satu bentuk kekecewaan juga dari masyarakat, atau pertanyaan kedua, apakah jangan-jangan ini red flag juga dari pemerintah kita yang gagal menjamin masa depan masyarakatnya? Mungkin. Dan juga nanti pengen tahu juga sih sebenarnya ini hubungannya dengan mental health masyarakat kita gimana ya? Sampai kemudian ada tagar yang segitu luasnya encouraging orang untuk kabur aja dulu gitu kan. Ini kayak bentuk apa ya, anxiety juga, disappointment juga. So what's going on? Nanti kita akan ulas di poker kali ini. Tentu saja ada saya, ada Bang Hamid Basyaib, dan hari ini kita juga ditemenin Bang karena kita ada obrolannya sama mental health ya, juga. Hubungannya gitu, juga akan ngobrol bareng sama seorang psikolog klinis ya nyebutnya. Klinis nyebutnya, psikolog klinis, Kak Tara De Tuas. Nah, halo. Welcome. Ini apa namanya sekarang? How do you feel tuh Mbak? Ngelihat orang-orang di sosmed gitu ya, ngikutin kan gimana? Iya. Dirimu ngelihat sosmed aja tuh ada perasaan apa ya? Nangkep vibe apa sih gitu? Just to see the sosmed gitu dengan tagar-tagar yang ada. Yang pasti kalau ngeliat sosmed, ini lagi. Ikut capek nggak? Ikut capek ya? Sebetulnya. Okay. Tapi dari mulai yang kelam sampai ada yang lucu-lucuan gitu ya. Jadi tapi begitu setiap buka ini lagi. Jadi lebih ke capek sih, sebetulnya lelah sih. Ini jadi kayak emotional roller coaster gitu ya ngelihat sosmed sekarang. Well, anyway, tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh, Bang Hamid seperti biasa, kita di mana-mana kalau tamu disajin minuman. Kalau di sini disajinnya games. Baru mulai udah games ya. Namanya keyword keramat. Bisa lebih berharga daripada makanan. Iya dong, kan core memory jadinya untuk setiap tamu kita yang datang. Nah, ada 3 keyword nanti aku akan sebut satu persatu. Nah, Kak Tara sama Bang Hamid boleh langsung spontan aja nyebut kata yang describe keyword yang aku sebut. Gitu. Jadi singkat aja gitu ya. Spontan aja. Oke? Keyword 1 ya, Bang Hamid. Oke? Kabur. Wajar. Normal. Oke. Sama loh. Iya. Mungkin psychologically speaking kayak kebawa loh. Diaspora. Bagus. Rame. Oke. Wapenaker. Ngaco. Seru. Para pejabat kita ngomongnya pada kurang baik, kurang cocok ya. Menunjukkan bahwa dia masih menganggap kita ini Indonesia 1.0. Saya kira Indonesia sudah 2.0. Bentar, Wapenaker kita siapa ya? Iya. Lupa. Ya maklum, karena banyak nama-nama di kabinet. Karena menterinya jadi banyak sekali ya. Plus wamen hampir 100-an. Iya. Ebenezer, Immanuel Ebenezer atau kebalik. Gerungan, ya. Itu former activist gitu ya. Nah, dia bilang kalau kabur ya udah nggak usah balik lagi gitu, Bang. Dia bilang kalau masalah kabur itu oke aja. Ya, kabur semua aja. Orang ya. Kabur aja. Malah kalau bisa lebih baik jangan balik lagi gitu. Jadi ada asumsi terselubung di dalam alam pikirannya bahwa Indonesia ini milik dia. Gitu.
Jadi dialah yang boleh menentukan siapa orang bisa keluar, siapa boleh balik lagi, boleh enggak. Saya kira sama sekali nggak bijaksana ya sebagai pejabat negara. Ya, tapi Bang Hamid sebenarnya masih cukup deep loh melihatnya sampai situ. Banyak mungkin kayak saya juga mikir ya, mungkin asal jeplak aja kali. Iya, ini masih ada analisa deep ya. Gimana kira-kira analisanya? Ya, jadi gini, mungkin untuk lihat ini kita perlu ngelihat dari berbagai POV nih. Kan kalau point of view. Yes. Ya. Kalau psikolog kan ketemu dengan pasiennya harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Ini mungkin nggak sesederhana ini ya, tapi mungkin kita bisa memberikan perumpamaan seperti ini. Bayangin ketika misalnya orang tua yang dia berusaha menyediakan tempat tinggal untuk anaknya, ya dengan upaya misalnya memberikan apa yang dia bisa supaya anak ini di rumah nih semampunya lah ya. Anaknya di rumah dalam arti nggak keluyuran, nggak nakal. Ya, gitu. Betah lah di rumahnya. Gitu. Okay. Tapi anak ini tiba-tiba pengennya main ke rumah temannya terus. Ya. Ini kan orang tua sering ya. Kamu ini nggak pernah pulang ke rumah, udah sekalian aja nggak usah pulang lagi. Atau kamu main aja di rumah teman kamu terus, atau tinggal di sana aja. Kayak gitu kan ya. Itu kan, ini kan komentar-komentar spontan yang biasa. Tapi bisa jadi juga gini, kita melihatnya lebih kepada ketika reaksi orang tua seperti itu, berarti di dalam alam berpikir orang tuanya ada upaya yang dilakukan, tapi mungkin tidak sejalan dengan sikap anaknya, gitu. Jadi kalau kita mau misalnya juga berprasangka baik ya misalnya, bisa jadi ada upaya-upaya yang juga mungkin pemerintah juga lakukan untuk menciptakan, untuk menyediakan, untuk menjaga sumber daya manusianya supaya tetap ada gitu ya. Tetapi ternyata reaksi publiknya berbeda nih, gitu. Sehingga akhirnya mungkin menimbulkan ya ketidaknyamanan jadinya ketika di pihak si anak. Di pihak warga negara. Bukan, di pihak si orang tuanya, artinya di pihak pemerintahnya. Gitu. Karena dengan adanya upaya, tetapi mungkin reaksinya seperti itu. Gitu. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang POV womenakernya ya, atau pemerintahnya. Istilahnya mungkin kayak tertampar gitu ya. Kayaknya perasaan gue udah ngelakuin semua yang baik gitu kan. Ya. Ternyata kok rakyat gue malah kayak jadi tertampar gitu. Kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Tapi kita juga perlu lihat dari POV si anaknya nih. Yang anak ini di mana dia ngelihatnya adalah, oh aku lebih pengen main ke rumah temanku karena rumah temanku tuh enak nih, orang tuanya baik, fasilitasnya lebih lengkap, dikasih makanan, gitu ya. Tapi apakah berarti ketika anak ini memilih untuk main di rumah temennya, dia jadi tidak menyukai rumahnya lagi? Kan tidak, gitu. Good point, ya. Artinya apakah dia jadi benci rumahnya? Tidak, ya, either or ya. Berarti sebenarnya kalau ada menteri yang mengatakan kalau kabur aja dulu berarti nggak nasionalis gitu, itu salah. Kalau menurut saya belum tentu ada hubungannya. Jadi artinya maksudnya kita harus melihat dari dua POV dan masing-masing pihak harus melihat dari POV yang berbeda kan. Pemerintah harus melihat dari POV masyarakatnya. Itulah yang disebut empati. Ya. Iya. Begitu pula masyarakatnya mungkin melihat dari sudut POV si pemerintahnya juga. Ya. Karena kayaknya kalau gitu baru kita bisa ketemu solusinya tanpa harus dikit-dikit kebawa emosi kan. Baik dari kedua belah pihak loh. Baik dari segi pemerintahnya ketika ada masalah kemudian misalnya responnya jadinya terlalu cepat tanpa berpikir panjang. Begitu pula dari segi masyarakatnya gitu. Ini aku jadi ingat sebenarnya di episode-episode yang lalu kan Bang Hamid juga pernah ngomong secara blatant gitu. Kalau orang kita nggak goblok kok gitu kan. Berarti artinya mereka udah melek sebenarnya. Apakah memang Bang Hamid ngelihat kabur aja dulu ini segala macam tanda bahwa sebenarnya masyarakat kita juga tidak termakan dengan ilusi kesejahteraan yang dijanjikan di tempat lain. Maksudnya di Indonesia maksudnya. Tidak termakan dengan ilusi kesejahteraan yang padahal retorik pemerintah padahal itu retorik ya. gitu. Artinya nggak mempan ya. Coba kita lihat, kita geledah di balik ini ya. Pertama sebagai frase kabur aja dulu itu artinya mengandaikan suatu saat kembali kan. Kan kabur dulu gitu, bukan ada dulunya ya. Ada dulunya, bukan kabur aja. Ya kan? Itu satu dulu ya. Yang kedua berarti dia juga sedang menyindir atau mengekspresikan kegelisahannya melihat situasi sekarang dikaitkan dengan Indonesia gelap.
Karena Indonesia gelap, maka dia kabur aja dulu, kan gitu, untuk mencari cahaya di tempat lain. Dari segi ini sama sekali tidak ada masalah, gitu ya. Kalau kita anggap, kita asumsikan frase kayak gitu serius gitu ya, ya bukan keisengan anak remaja. Mungkin aja pembuat awalnya itu anak umur 17-18 tahun ya, iseng aja gitu. Cuman direaksi berlebihan oleh para pejabat negara dan reaksinya pada umumnya tidak tepat dan menunjukkan to some extent kekonyolan ya, yang berlebihan. Misalnya tadi, ya kalau mau pergi ya pemerintah nggak bisa melarang, memang benar dia stating the obvious itu, nggak boleh ada negara melarang warganya untuk berpindah tempat gitu ya. Dan ya kalau perlu nggak usah balik lagi loh, paham dia gitu kan. Dan kenapa dia yang seolah-olah memvonis orang boleh balik apa enggak gitu. Ada lagi yang mengaitkannya dengan nasionalisme, itu sangat kejauhan juga ini. Lalu dipersoalkan patriotismenya gitu. Itu nyaris nggak ada hubungan. Makanya saya bilang, para pejabat negara ini menganggap Indonesia ini masih 1.0. Jadi definisinya, pemahamannya, persepsinya tentang apa yang disebut nasionalisme, itu persepsi zaman tahun 40-an gitu, atau abad lalu, atau abad 19. Yang harus cinta negara itu diekspresikan dengan cara-cara tertentu saja. Padahal anak-anak sekarang itu misalnya dia dengan caranya sendiri gitu. Sebenarnya setiap zaman begitu ya. Mestinya negara ini saat yang tepat untuk introspeksi. Kenapa ada persepsi dari suatu generasi gitu tentang negara ini gelap gitu. Kan itu harusnya jadi bahkan mereka solusinya kabur aja dulu. Ada apa di balik ini? Mestinya kan itu bahan introspeksi yang produktif, bukannya tuding sana tuding sini yang semakin tidak menyelesaikan masalah. Dan bukan sekedar tidak menyelesaikan masalah. Masalah itu tahap kedua ya. Pemahaman dulu. Dan dari sudut pemahaman masalahnya sudah meleset kalau reaksinya begitu. Dan aku pribadi juga ngelihatnya ini hal yang sangat baik ya. Jadi seolah-olah kita tuh tidak sendiri dalam menyuarakan disappointment ini gitu. Bahwa sebenarnya ada tanda ini kontrol publik sangat kuat gitu sekarang kan dengan era social media kita bisa take the control back in our hand gitu kan. Dan kita berharap dengan kata-kata kabur aja dulu yang mana tadi Bang Hamid bilang berarti ada apa namanya? Rencananya mau balik gitu. Iya, it implies bahwa kita akan balik lagi. Kita memberikan kesempatan nih buat pemerintah untuk sama aja kalau kita ketemu, Manatan, aku ke bioskop dulu ya, nanti kesini lagi gitu dalam kurung. So itu namanya konsep implicit. Kan berbahasa itu begitu, nggak semua harus dijelaskan, nggak semua harus dieksplisitkan, gitu loh. Ya pada dasarnya kan ketika ada masalah yang perlu dipertanyakan nomor satu kan adalah why? Kayak misalnya dan what sebenarnya? Apa sebetulnya masalahnya? Kalau di ruang konseling kan misalnya ada kasus orang datang misalnya nih putus cinta kemudian depresi gitu. Bunuh diri. Instead of masa gitu aja depresi sih gitu. Tapi kan justru kita harus melihatnya kenapa ya? Kok bisa putus cinta itu depresi ya? Atau apa yang terjadi? POV dia ya? Ya betul. Empatik. Jadi melihat dari POV-nya kenapa ada orang yang putus cinta nggak depresi? Tapi khusus orang ini depresi. What's behind-nya nih? Gitu. Berarti kan sebenarnya di apa namanya kontrol aja dulu kan tuh. Kalau di kabur aja dulu. Dikabur aja dulu seharusnya ini jadi kesempatan pemerintah untuk nanya balik ke diri sendiri, bercermin ini sebenarnya ada apa sampai anak-anak gue, rakyat-rakyat gue ini begini gitu kan. Nah, tapi kalau tadi kita masih di luar studio, menarik kalau si Kak Tara ini mention soal comfort zone. Dari kabur aja dulu. Ini sebenarnya ada comfort zone masyarakat yang diterobos oleh masyarakat gitu. Gimana? Coba. Ya, jadi kan tadi kan bicaranya apakah ketika memilih untuk pergi ke luar negeri berarti tidak nasionalis, gitu kan ya. Kan belum tentu seperti itu. Karena secara dan pada umumnya tidak seperti itu. Yes. Karena secara psikologis perubahan itu hal yang paling menakutkan untuk manusia. Karena ketika terjadi perubahan, berarti dia harus berada dalam sebuah ketidakpastian, bertemu dengan hal-hal baru yang nggak bisa dikendalikan, dan itu sebuah ancaman besar loh. Jadi secara nature-nya, kalau orang harus memilih, kamu lebih pengen tinggal di tempat yang kamu sudah terbiasa, atau tinggal di tempat baru? Pasti yang pertama. Pasti tinggal di tempat yang dia sudah terbiasa. Naturally speaking ya. Iya.
Jadi artinya kemungkinannya adalah ketika orang memilih untuk membuat keputusan, misalnya pergi dari tempat yang dia sudah terbiasa, berarti ada reason di balik itu yang membuat pilihan itu jadi harus dilakukan nih, karena jadi harus keluar dari comfort zone-nya, which is bertemu dengan situasi yang mengancam, gitu ya. Bayangin kan, harus jauh dari keluarga, tempat baru, culture baru, bahasa baru, gitu. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman sebetulnya. Gitu. Betul, itu sebabnya yang harus dilihat adalah kenapa ketika orang biasanya banyak memilih untuk ada di comfort zone-nya, memilih untuk keluar, gitu. Apa nih penyebabnya? Tapi sebetulnya secara mungkin kita bisa ngelihatnya, memahaminya tuh dari teorinya hierarchy of needs-nya Maslow. Abraham Maslow. Yes, Abraham Maslow. Masih tetap valid itu ya? Yang itu ya, yang importance dan priority itu. Ya. Jadi manusia itu akan tergerak, terdorong dan termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kebutuhan itu berjenjang, ya bentuknya seperti segitiga. Ya. Kebutuhan yang paling bawah kan kebutuhan fisik ya, sandang, pangan, papan. Kebutuhan yang di atasnya kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman tuh misalnya aman terhadap lingkungan tempat dia tinggal, punya pendapatan penghasilan yang aman, pekerjaan yang aman, kekerasan misalnya gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa orang yang mungkin memang memilih untuk keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan aman dan kebutuhan fisik. Ya contohnya seperti ya tenaga kerja Indonesia lah yang pergi ke luar negeri yang untuk memang menafkahi dirinya dan keluarganya, untuk punya tempat tinggal dan sekedar untuk menghidupi kesehariannya, untuk makan gitu ya. Tapi ada juga orang yang memutuskan untuk pergi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Yang kan kebutuhan yang kebutuhan yang atasnya lagi kan kebutuhan akan cinta dan penerimaan, kemudian atasnya lagi kebutuhan akan harga diri. Di situ ada achievement, prestis, pengakuan, validasi dari orang lain gitu ya. Contoh misalnya, mereka yang mungkin secara fisik, sandang pangan papan, tempat tinggal udah terpenuhi nih. Tapi masih merasa kayaknya aku butuh kebutuhan harga diriku harus terpenuhi lagi nih. Misalnya pengen punya achievement yang lebih lagi. Aku harus punya pangkat. Harus punya pangkat, aku harus S2, S3 di luar negeri, aku harus diakui kalau aku tuh misalnya pinter. CV-ku pernah di multinational company. Ya, contohnya seperti itu. Nah itu kan bisa jadi juga untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada lagi orang yang kebutuhan yang paling atas nih aktualisasi diri, di mana dia pengen menunjukkan segala potensi dirinya. Misalnya, bukan karena sandang pangan papan lagi, bukan karena kebutuhan harga diri, tetapi merasa bahwa aku punya kemampuan yang aku harus apa ya? Deliver ini harus diaktualisasikan. Misal contohnya profesor yang mengajar di luar negeri, contoh misalnya yang melakukan riset di luar negeri, nah itu kan aktualisasi diri misal contohnya. Jadi artinya alasan-alasan ini kan banyak dan ini kan harus dipahami. Jadi nggak bisa kita hanya mengambil satu kesimpulan aja. Oh berarti mungkin nggak patriotik nih atau nggak suka sama Indonesia gitu, karena berapa orang sih yang memilih untuk pergi ke luar negeri karena nggak suka sama Indonesia dibandingkan yang memang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikis dan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, gitu misalnya. Ini kan perlu dilihat nih perbandingannya. Berarti ini sebenarnya memang ada dua masalah ya. Selain bagaimana masyarakat itu disappoint, mengekspresikan disappointment dalam diri mereka, sama yang kedua jadinya ke communication of empathy-nya pemerintah nih jadi terlihat sekali. Bahwa itu masih kurang tipisnya. Gitu. Iya itu gini, itu pola reaksi yang mohon maaf ya biasa terjadi atau dilakukan orang-orang yang memang kurang wawasan, kurang pemahaman gitu. Reaksinya itu ad hominem. Perhatikan aja. Bukan dipahami duduk masalahnya, orangnya dituding. Kamu mau keluar ya, keluar aja, kalau nggak perlu balik lagi. Oh kamu kurang patriotis ya, kurang nasionalis. Itu kan ad hominem namanya. Suatu metode untuk berdiskusi atau berdebat bukan dengan membahas isunya, tetapi menuding orang yang ngomong atau orang yang mau berbuat. Itu suatu diskusi yang sebetulnya bukan diskusi namanya. Itu adanya mungkin di sidang pengadilan gitu. Orang ngomong apa kok dituduh sebaliknya gitu. Sama kalau zaman dulu orang pejabat tuh kalau ada demo kayak sekarang ya, yang diadres pertama kali apa oleh orang pejabat seperti Pak Sudomo gitu, kamu mungkin belum ngalamin.
Pangkop Kamtip langsung siapa yang menunggangi? Yang dicari itu siapa ini di baliknya? Bukan isunya sendiri bahwa ada orang nuntut misalnya uang kuliah harus turun dan sebagainya. Bukan itu yang dicerna atau dipikirkan, tapi dituding ada apa nih? Siapa yang nunggangi? Nggak mungkin mahasiswa bisa bergerak sendiri. Logistiknya dari mana? Mereka makan nasi bungkus dari mana? Things like that yang diatur. Padahal maksudnya bijaksana kan, seandainya itu semua benar, ada yang, tapi tetap aja dilihat objek aja kan, the core isunya apa gitu. Di balik itu ada macam-macam memang tentu saja, tapi kan itu kurang relevan dalam konteks solusi ya, kan nggak relevan. Yang relevan adalah isunya sendiri apa. Mari kita hadapi gitu, bukan ad hominem nunjuk si ini si itu, dibiayai siapa, ditunggangi siapa. Bang Hamid ngelihat ini salah satu ciri pemerintahan populis nggak sih? Iya, sudah pasti. Komunikasi yang kayak gini? Sudah pasti. Pemerintah populis dan pemerintah yang punya tendensi otoritarian. Ya, misalnya tadi, itu kan, kalau dalam istilah lain saya sebut tadi kan Freudian slip of tongue. Tanpa disadari, seorang pejabat mengatakan, ya kalau lu nggak usah balik lagi. Dulu, kalau orang ngeritik-ngeritik Pancasila, itu saya masih ingat, orangnya panglima namanya Benny Murdani. Itu kalau kita mempersoalkan Pancasila sedikit aja diusir. Jangan tinggal di sini, gitu. Jangan tinggal di Indonesia sebab sistem Indonesia ini Pancasila. Kalau kamu nggak setuju, kamu jangan tinggal di Indonesia. Itu core pejabatnya ngomongnya seperti itu, gitu. Lagi-lagi tadi terjadi gitu. Sekarang agak kelihatan ada tendensi pengulangan. Oh, suatu isu bukan dibahas isunya, tapi sesuatu di balik itu yang dituding-tuding. Oke, nah tadi kita udah sepakat bahwa ini salah satu ekspresi kekecewaan dari masyarakat gitu. Lalu kemudian kayak misalnya pas contoh kampanye kemarin kan Gibran menjanjikan 19 juta lowongan pekerjaan misalnya. Bang Hamid ngelihat kabur aja dulu ini sebagai bentuk tuntutan juga nggak Bang? Boleh jadi, yang jelas ada kepengapan lah ya di dalam. Dan itu kan sepenuhnya manusiawi dan wajar. Coba Anda bayangkan. Anak-anak itu belajar keras misalnya dari bayi lahir di sini belajar keras setengah mati ujiannya ada dosen killer dan sebagainya. Begitu sudah lulus dan merasa dia masa depan kurang lebih ada di tangan dia nih, ternyata realitasnya begitu. Kan sangat mengecewakan ini. Dan itu kan harus dilihat juga sebagai gejala sementara. Biasa saja itu bagian dari dinamika hidup gitu. Jangan buru-buru divonis macam-macam, nggak patriotis lah, nggak nasionalis. Kayak dia paling tahu aja nasionalisme apa. Hanya karena dia pegang jabatan tertentu dalam pemerintahan yang 5 tahunan ini gitu. Saya rasa para pejabat tuh harus lebih rendah hati lah ya. Nah, ini pertanyaannya buat Kak Tara nih. Menurut Kak Tara, dengan statement-statement pejabat kita yang banyak blunder sebagai kurang bijak lah, bisa dikatakan gitu. If you could give advice to them, what could you advice to them gitu, biar gini loh harusnya lo ngeresponnya gitu. Gimana Kak? Tadi udah kita bahas ya, yang pertama itu melihat dari POV masyarakatnya. Karena dengan begitu kita baru bisa menemukan solusinya. Jadi bukan sekedar mengomentari supaya jadi tambah rame lagi atau pengennya memberhentikan isunya gitu kan ya. Tapi justru melihat isu di baliknya itu apa dari sudut pandang si masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin sama sebagai kayak kalau saya sebagai psikolog ya. Kuncinya psikolog itu kan satu, non-judgmental kan. Karena we listen, we don't judge. Very hard. Yes, betul. Dan itu susah. Betul, karena semua orang pasti punya ego kan. Even sebagai psikolog pun juga ada egonya gitu. Ketika pasien datang, dia cerita aku pengen terlihat hebat nih di mata pasienku nih, aku pengen terlihat bisa. Itu kan hal-hal yang seringkali juga muncul di alam bawah sadar juga gitu. Jadi artinya emang paling penting adalah kalau kita tahu dan bisa memposisikan diri kita itu sebagai siapa dan kita harus berperan sebagai apa. Kalau misalnya tadi sebagai psikolog atau mungkin di pemerintahan, perannya adalah untuk memberikan ketenangan dan rasa aman gitu ya. Berarti tidak boleh judgmental kan gitu. Dan kalau menurut saya nih, nasionalis tadi jelas judgmental. Gimana? Ya betul. Karena isunya kan itu kesimpulannya nggak berhubungan dengan itu. Nanya tapi sama isunya memang nggak berhubungan dengan itu gitu. Jadi ya artinya kalau kita menjudgment
ke semua orang sama yang nggak bisa dong. Gitu Itu kata Patah Minang, lain yang gatal, lain yang digaruk. Gitu. Kalau kata orang Malaysia, tiada kena mengenanya. Isunya ini yang dikomentari ininya. Gitu. Iya, artinya kan jadinya langsung memukul rata. Padahal mungkin belum tentu seperti itu. Gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya mungkin gini. Ini mungkin sedikit hal yang bisa disampaikan lah ya ke pemerintah deh misalnya. Kalau kepengen misalnya masyarakatnya tidak ke luar negeri gitu ya, atau tetap berada di tempat tinggalnya, which is di Indonesia, yang dibutuhin masyarakat kan satu, rasa aman. Gitu. Aman dalam pengertian yang komplit tadi ya, aman penghasilan, aman dari kejahatan. Dan rasa aman itu kan sebetulnya bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Misalnya pemberian informasi kah? Atau misalnya ada aturan-aturan baru yang bisa membuat masyarakat merasa bisa aman kreatif, gitu ya. Iya. Atau misalnya ada informasi atau pembukaan tempat lapangan pekerjaan, kesempatan yang disebar ke masyarakat, misalnya gitu ya, secara masif misalnya gitu. Karena ketika orang udah dapat rasa aman, walaupun rasa aman itu belum tentu ada di depan mata loh. Ya. Bisa jadi baru prospek. Ya. Karena itu bisa aja jadi sudah sangat membantu ya. Yes, betul. Orang kan kalau cemas nih misalnya ya, saya takut gagal, misalnya kan cemas nih. Kan sebetulnya harus diberikan rasa aman dengan misalnya belum tentu kamu akan gagal. Atau dicoba aja yuk, siapa tahu kamu berhasil. Apakah itu menjadi suatu kepastian bahwa dia berhasil? Kan enggak. Tapi gitu. Dengan itu orang bisa. Betul. Tapi dengan mendapatkan rasa aman, orang itu akan stay dan tidak cemas lagi dan akan justru mencari solusi yang terbaik buat dirinya, lebih ke arah situ sih. Jadi mungkin kalau dijadikan sebuah sentence ya, anggaplah saya pemerintah, mungkin jadi ngomongnya gini kurang lebih. Kami mohon maaf jika memang masyarakat merasa kurang nyaman gitu ya. Tapi kami akan terus berusaha gitu. Ini yang kami seperti dokter-dokter di Indosiar gitu ya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kan gitu biasanya kalau ada scene orang sakit tuh di sinetron. Itu yang saya bilang gitu. Tadi pola reaksinya itu mereka sorry to say ya, nggak belajar dan mungkin nggak cukup banyak baca, nggak boleh baca pengalaman orang juga. Baca bagaimana praktek-praktek bernegara atau berpemerintahan di luar negeri gitu, di negara-negara yang udah kebetulan lebih maju duluan daripada kita gitu ya. Ada Jepang, nggak harus di barat, ada Jepang, ada Australia, ada macam-macam lah ya. Masa nggak belajar sih gitu? Dan untuk mempelajari itu kan sekarang mudah sekali. Ya semuanya ada di ujung jari kita. Makanya saya selalu bilang di zaman seperti sekarang menjadi bodoh itu adalah pilihan. Nah ini kan kalau si kabur aja dulu ini juga ada hubungannya dengan fenomena brain drain ya. Nah itu bagus sekali, ini penting sekali ini Tara. Menarik bahwa bagaimana kemudian diaspora mungkin akan makin banyak di satu sisi itu jadi peluang juga sebetulnya. Gitu. Nah ini gimana Kak Tara ngelihat fenomena brain drain ini dengan kabur aja dulu, ini apakah ini bagian dari aktualisasi diri masyarakat mungkin yang tidak dia dapatkan berarti di sini gitu ya, atau seperti apa, mungkin ada bacaan lain yang Kak Tara lihat? Ya jadi sebetulnya si hashtag kabur aja dulu ini kita bisa melihat dari 2 point of view ya. Yang pertama nih, dengan ramainya hashtag ini membuat tadi ya feeling orang-orang secara emosi yang mungkin juga kebutuhannya belum terpenuhi jadi semakin kelam ya. Tapi ada satu hal yang juga sebetulnya saya khawatirkan, bahwa ramainya hashtag ini juga bisa membuat orang juga jadi tambah FOMO, ya, takut ketinggalan gitu karena gitu ya berarti kalau saya mau hidup lebih baik itu memang harus banget nih di luar negeri gitu. Dalam satu situasi tertentu mungkin aja tepat untuk beberapa orang, tapi belum tentu tepat untuk orang lainnya juga. Gitu, karena saya cuma mengkhawatirkan karena masyarakat kita juga cukup mudah untuk FOMO nih, karena saya banyak banget menghadapi pasien-pasien yang dimana begitu mereka sudah S1 udah kelar, mereka udah kerja, bahkan ada yang udah S2, and then what nih?
Aku merasa aku harus punya achievement yang lain nih. Dan achievement yang lain itu berarti aku harus S3 atau dapat beasiswa ke luar negeri. Baru aku merasa aman. Gitu. Nah, jadi artinya kita perlu lihat dulu nih. Alasan orang untuk pergi keluar lebih karena memang dia memenuhi kebutuhan yang tadi kalau dari teorinya Maslow ya. Memang itu belum terpenuhi. Yang basic ya. Yes. Atau sekedar FOMO. Gitu. Karena saya banyak menemukan juga pasien-pasien saya yang sekolah, kerja di luar negeri, juga depresi dan punya gangguan kecemasan. Karena ternyata nggak bisa beradaptasi, atau begitu nyampe sana jadi mempertanyakan tujuannya. Apakah harusnya saya berangkat ya? Ini saya nggak cocok di sini. Keputusan saya bener nggak nih gitu ya? Mempertanyakan udah keputusannya. ninggalin kampung halaman dan sebagainya. Karena ternyata di sana tidak semudah atau seindah yang dibayangkan. Berarti sebenarnya hashtag kabur aja dulu ini juga dalam satu sisi bisa menjadi disrupsi untuk mental health orang juga ya? Betul. Saya khawatirnya takutnya orang nanti juga jadi akan berpikir bahwa the only way untuk saya merasa lebih baik ya adalah kabur. Padahal belum tentu juga cocok buat semua orang kan. Makanya sebelum kita juga memutuskan untuk oke, saya mau keluar negeri aja, kita perlu memastikan dulu tujuan kita ini apa, tepat atau tidak, alasannya itu apa, gitu. Apakah sekedar karena saya misalnya udah sekolah tinggi, di sini penghasilannya nggak banyak atau nggak sebanding, ya berarti saya harus keluar. Apakah memang karena itu atau karena ada alasan lainnya? Dan yang benar-benar saya coba untuk antisipasi yang sebetulnya lebih karena FOMO ini, karena dampak ke mentalnya itu besar banget dan bahkan isu-isu depresi yang mengarah ke bunuh diri pun banyak untuk mahasiswa-mahasiswa yang terutama mahasiswa ya. Iya betul, dan yang ternyata di sana mengalami kesulitan dan akhirnya jadi mempertanyakan keputusannya untuk pergi ke luar negeri. Tapi dari praktekmu udah ada belum sih Mbak yang kemudian terpengaruh dengan hashtag ini sebetulnya? Pasien. Bahkan sebelum ada hashtag ini tuh udah banyak yang begitu. Gejala lama ini saya mau ngomong itu sebetulnya. Betul, makanya gejala lama ini sebetulnya. Kalau saya misalnya mengkonselingkan ya mereka yang pengen keluar negeri, saya selalu mempertanyakan sebetulnya tujuan kamu tuh apa? Banyak orang yang jawabnya ya karena saya pengen membahagiakan orang tua saya aja, misalnya, atau karena teman-teman saya udah pada di luar negeri atau udah sekolah di luar negeri, masa saya enggak, gitu. FOMO, karena kalau teman-teman saya udah nyampe sini, saya masih di sini, berarti saya ketinggalan atau saya tidak sebaik teman saya. FOMO gejala lama, artinya si kabur aja dulunya nih, kali aja. Ya itu saya kira gini, itu adalah rumusan frase baru, fraseologinya aja yang baru, gitu. Gejalanya sendiri, itu faktanya sendiri sudah ada. Jadi gejalanya sudah ada. Udah lama. Karena kan orang juga dari dulu kan banyak punya mindset kalau kita keluar negeri itu lebih prestis kan. Gini loh, kalau kita mau ngomong lebih basic ya, begitu banyak warga kita sendiri kan leluhurnya dari luar, kayak saya, kayak Tara, kayak keturunan Cina, ini kan udah 700-800 tahun yang lalu. Kakek buyut mereka ke sini gitu. Dan sebaliknya cukup banyak orang Indonesia juga yang keluar. Sebenarnya itu gejala lama ya. Nah, sebenarnya pertanyaanku adalah enggak, maksud saya itu kalau kita mau tarik. Nah, kalau kita mau ngomong yang lebih kontemporer ya. Misalnya yang terkait dengan pendidikan aja. Kamu tahu Pak Habibie itu dulu ngirim ribuan orang. Dia itu kan obsesinya pada teknologi ya. Ribuan orang, anak-anak pintar kita, sebagian saya kenal banget secara pribadi. Sekolah di Jerman di mana-mana, pulang masuk BPPT namanya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sekarang masih ada tuh di bawah Ristek ya. Mereka riset dan segala macam situ. Satu, risetnya nggak pernah dipakai. Banyak sekali itu, ratusan mungkin ribuan. Saya ambil contoh aja ya, misalnya lampu LED itu ada orang Indonesia yang bikin, lalu dia tawarin ke industri sini, nggak ada yang jadi, nggak ada yang mau, dibeli oleh Malaysia. Jadi ini diproduksilah lampu yang 1-2 watt tapi terang gitu. Itu bikinan orang kita. Kalau mau ngomong yang contoh-contoh anekdotal atau populer, misalnya apa Ipin Upin kan anak Indonesia yang bikin. Gitu loh. Jadi apa namanya? Udah umum sekali itu. Masalahnya mereka kemudian masuk BPPT nganggur. Itu kawan-kawan pribadi udah lama keluar. Saya sampai hari ini saya masih pertanyakan, saya suka nanya, kenapa kamu keluar? Dia gimana? Dia bilang, saya sekolah susah-susah, saya belajar computer science di Amerika,
Saya belajar ini di Jerman. Sampai sini nggak ada, paling suruh baca koran, main catur di kantor. Begitu mereka kemudian ada tawaran dari luar, ya diambil dong. Terutama misalnya yang masuk industri pesawat dirgantara, lagi-lagi Pak Habibie, itu berapa ratus orang tuh yang ke Malaysia. Saya ketemu pribadi-pribadi itu di Qatar untuk bisnis minyak. Itu saya ini kan nasionalis banget, jadi selalu saya tanyakan, lu kamu kenapa di Qatar? Kata dia, pertama gaji 9 kali lipat daripada di Indonesia. Saya belajar perminyakan beneran nih, sampai master segala macam. Kedua, semua aman. Dia bilang, Pak, kami ini juga bukan main cintanya sama Indonesia. Saya pengen pulang dan nggak usah 9 kali lipat. Gajinya yang bener aja standar Indonesia. Satu aja yang kita minta, keamanan atau jaminan pendidikan yang baik bagi anak-anak saya dijamin negara. Itu aja. Nggak usah 9 kali lipat dah. Saya juga tahu negara kita nggak sekaya Qatar gitu. Ini mereka di Qatar waktu itu. Nah itu loh, banyak yang Ujus sudah 50-60 tahun yang lalu sudah. Cuman kan mereka nggak gembar-gembor dan nggak bikin hashtag. Itu belum ada. Dan brain drain ini ya memang juga peluangnya banyak ya. Besar sekali. Kayak India dan Korea Selatan juga salah dua negara yang baik. Saya rasa terutama Cina ya. Saya nggak tahu persis kalau India. Walaupun faktanya orang India yang megang perusahaan-perusahaan IT di Amerika di Silicon kan Valley orang misalnya. nomor 1 semua. Betul, tuh. itu Ada Sundar maksudnya. Pichai di Google. Ada siapa tuh yang di Twitter? Ada Narendra Nella siapa yang di Bill Gates itu di Microsoft itu orang India semua. Di Cina itu disengaja bahkan. Jadi anak mahasiswanya disuruh belajar keluar dan nggak boleh pulang. Tunggu, kamu magang dulu di situ. Sehingga jadilah TikTok segala macam itu kan produk itu semua. Sebetulnya kan kita juga bicara opportunity kan, kesempatan gitu. Artinya tadi ya kalau orang punya kebutuhan nggak terpenuhi di waktu yang bersamaan ada kesempatan yang mungkin. Kenapa nggak dimanfaatkan kan? Dirasa gitu kan lebih baik. Logis saja gitu. Di arah situ sih sebetulnya. Nasionalisme bisa di mana aja sebenarnya dilakuinnya. Orang-orang Indonesia kok di luar negeri tuh malah sangat bangga loh membawa nama Iya. Indonesia tuh bangga banget kan. Nah, kalau di Cina kan disengaja itu. Habis brain drain mereka mendapat brain gain. Ya kan? Bener. Setelah pinter di Princeton, di Yale segala macam, baru dia bilang, "Pulang loh." Sekali pulang 4.000, gimana nggak cepet tuh. Jadi oleh pemerintah Cina justru disengaja. Pemerintah Jepang juga begitu. Ya setelah restorasi Meiji, ada misi-misi yang dari abad 18, misi ke Chicago. Makanya mereka bikin mobil kemudian. Karena pertama kali lihat pameran di Chicago tahun 1905 tuh. Akhirnya mereka bikin mobil juga. Nah, mereka yang ratusan orang ini merantau. Ada yang pulang 30 tahun kemudian, lalu bikin sekolah putri. Itu dari Amerika idenya. Iya, dan bahkan pahlawan-pahlawan Indonesia juga banyak yang hasil dari produk sekolah di luar negeri balik ke Indonesia. Kalau nggak sekolah di Belanda, mereka gimana? Bagaimana mikirin apa teori trias politika dari Rousseau dan sebagainya? Ya nggak ada yang tahu lah kalau nggak belajar di Belanda. Jadi cobalah diperluas sedikit kacamata kita, lensa kita dalam memandang isu ini. Gitu. Ini ada yang menarik nih, keruan. Bang Hamid sama Katara, aku jadi inget kata sahabatnya Bang Hamid, Pak Mahfud MD. Itu ngomong katanya 3 karakter orang Jawa itu ngalah. Pertama, ngalih, ngamuk. Ngalih, ngamuk. Ya kita hafal ini di mana nih? Nah, ini di mana nih? Si kabur aja dulu gitu ya dengan reaksi-reaksi publik sekarang. Ya, nomor 2 itu belum tahapnya ngalih. Ngalih itu artinya pindah. Apa udah ngamuk Kak Katara ngelihatnya ini? Ngamuk yang diekspresikan dengan ngalih. Ngamuknya itu berupa pindah gitu. Gimana? Bisa jadi, tapi gini, bisa jadi juga ini semua nih sebuah pertanda hopelessness. Wah, ini keras ini. Hopelessness ini dalam arti mungkin ada beberapa orang, beberapa masyarakat yang mungkin merasa bahwa ketika harapannya itu belum terwujud atau dirasa sulit untuk mewujudkan harapannya gitu ya. Ya akhirnya jadinya terpaksa untuk memilih opsi-opsi yang lain. Ya tadi kembali lagi,
kalau sebetulnya kita sudah merasa aman di tempat kita gitu ya, tentu akan memilih tempat yang kita sudah terbiasa gitu. Dan apakah misalnya, kalau saya melihat apakah ini bisa bentuk kemarahan, tapi kalau saya melihatnya ini bukan kemarahan sih. Saya melihat ini lebih ke kecemasan sih sebetulnya. Gitu. Anxiety. Insecurity, lebih ke, ya. Marah gini. Aman. Marah itu kan basicnya adalah ketika kita tersakiti atau kita mendapatkan ketidakadilan. Itu marah tuh. Tapi kalau cemas, anxiety, dasarnya itu lebih kepada kita merasa tidak aman dan kita memprediksi sesuatu yang buruk di masa depan. Prospek suram. Yes, jadi kalau kondisi saya begini-begini aja, bakal bagaimana begini dengan, nih, gitu ya. Iya, gitu. Bagaimana Jadi, anak saya nanti? Gitu. betul. Dan salah satu cara orang dalam mengekspresikan kecemasan adalah biasanya dengan terkesannya menunjuknya dengan mengekspresikan itu dengan marah. Tapi sebetulnya di balik itu tuh cemas. Kayak contoh simpelnya deh, contoh simpelnya ya. Saya pernah punya kasus nih. Suami istri, ya, suaminya ini bilang ke saya nggak tahu kenapa ya setiap saya pulang ke rumah, istri saya tuh marah-marah melulu, apalagi kalau saya pulang telat, ya, saya bingung kan, saya capek ya pulang kerja, gitu kan. Mau saya disambut dengan senyum dan sebagainya. Maunya begitu, tapi kok saya malah kena marah terus. Terus saya tanya sama istrinya, Bu, memang ketika Bapak pulang telat, apa artinya buat Ibu? Jangan-jangan dia ada orang lain. Atau kalau dia kenapa-kenapa gimana? Jadi saya ngamuk aja. Gitu. Ya. Terus saya tanya dong sama bapaknya. Ketika ibu marah, bapak reaksi seperti ya saya marahin balik. Gitu. Terus saya bilang sama bapaknya, coba Pak, besok-besok kalau bapak pulangnya telat, infoin dulu ke istrinya, bilang, Mam saya bakal pulang telat ya, tapi kamu gak usah khawatir, cuman kamu orang yang paling saya sayang. Saya mauin martabak deh. Gitu. Nah misalnya. Ada affirmative words-nya ya. Betul, karena ketika itu dilakukan, istrinya tidak lagi marah. Kenapa? Karena kecemasannya sudah ke-handle. Karena sebetulnya reaksi istri yang seperti itu bukan marah. Cemas sebetulnya. Dia cemas, mengkhawatirkan ada apa-apa nih, sudah memprediksi hal yang buruk. Jadi saya melihat hashtag ini, rasanya ya, dugaan saya tuh lebih banyak kepada kecemasan. Karena ini banyak berhubungan dengan tadi, rasa tidak aman, pengen prospek yang lebih baik, penghasilan, pekerjaan, dan itu semua cemas. Atau ada gitu. sense bahwa janjinya tuh nggak dipenuhi. Janji kampanye. dalam hal ini, kampanye Prabowo Gibran ya, itu nggak dipenuhi nih. Ada masyarakat bisa merasakan itu. Akhirnya yang keluar seperti itu. Bisa jadi nggak kayak begitu? Bisa jadi, tetapi menurut saya belum tentu berlaku untuk semua orang. Gitu. Jadi artinya reaksi orang ini juga, kalau saya melihatnya juga individual loh. Bukan satu gerakan. Bukan satu gerakan yang sama. Gitu ya. Bukan sama semua alasannya karena satu hal. Belum tentu. Kayak tadi yang tadi saya katakan, ada orang yang mungkin terpikir keluar negeri karena sekedar mau mencari nafkah untuk penghidupannya gitu ya, kehidupannya. Sesimpel itu ya. Ada yang untuk harga diri, ya semua alasannya beda-beda, dan bisa jadi tagar ini juga di balik itu berbeda-beda. Tetapi yang juga perlu kita cermati adalah belum tentu ini menandakan sebuah kemarahan, tapi bisa juga kecemasan, bisa juga hopelessness di sini misalnya, bisa juga harapan di balik itu. Oke, gitu. ini aku jadi teringat sebenarnya kan hashtag ini adalah akumulasi dari berbagai macam kebijakan belakangan ini ya. Macam-macam yang ada tukin dosen, PPN 12 dan lain sebagainya. LPG, akhirnya ke sini pemangkasan anggaran akhirnya menjadi puncaknya gitu. Nah, lalu kemudian ada respon dari pemerintah yang demikian gitu. Nah, kalau tadi yang Katara bilang soal bagaimana si suami memberikan affirmative words gitu ya biar istrinya tidak cemas, apakah ini artinya pemerintah juga gagal memberikan affirmative words itu gitu ke masyarakatnya bahwa ya tenang, ini masih dalam jadi proses. tiap pemerintah pulang rakyatnya marah. Nah itu yang tadi saya katakan, yang dibutuhkan masyarakat itu rasa aman. Affirmative words itu kan rasa aman sebetulnya. Jadi artinya walaupun bisa jadi itu cuman persepsi ya, belum tentu realitas kan. Tapi persepsi sampai batas tertentu identik dengan realitas gitu. Iya toh.
dipersepsikan begitu aja dia sudah senang atau pasti sangat berubah moodnya, feelingnya ya. Betul, karena ya at least aku sudah punya pegangan nih, gitu. Nah itu sebetulnya jadi artinya mungkin ke depannya rasa aman, memberikan pegangan, sekedar kepastian gitu ya. Itu yang akan membuat masyarakat mungkin lebih tenang. Itu menurut saya itu tugas pemerintah. Iya, tapi betul. tugasnya masyarakat adalah untuk tadi apapun decision yang mau diambil terkait dengan kabur dulu aja perlu dipertimbangkan dengan matang, bukan hanya sekedar FOMO atau akhirnya jadi malah tambah harga diriku kurang ketika aku tidak ada di luar negeri ya. Itu yang perlu pastikan juga. Artinya basis eksistensi dia diletakkan pada sesuatu yang begitu vulnerable ya, begitu rentan. Saya rasa mentalitas manusia yang sehat tidak menggantungkan kedirian kita ini pada sesuatu yang semu kayak gitu. Itu kan sebenarnya sebetulnya semu, relatif dan persepsi saja itu. Saya kira pegangan terbaik adalah kalau di dalam diri kita sendiri ini kokoh. Dan saya kira itu perlu latihan. Dan bukan berarti saya udah terlatih dalam soal itu, enggak. Saya kira tapi sebagai teori, saya kira sebaiknya begitu ya. Nah, tadi itu seperti udah jadi pesan Bang Hamid untuk masyarakat sebenarnya udah cukup relate ya. Nah, ini kalau dari Katara untuk closing sekalian ya. Ini khususnya untuk Gen Z nih dengan karakter yang memang ingin outputnya terlihat dan segera ya. Iya, segera, betul. Dan ingin economic result gitu kan sebetulnya. Nah, dengan instabilitas politik mungkin coming ahead, ekonomi dan lain sebagainya. Apa yang bisa Kak Tara sampaikan ke para Gen Z dan milenial ini yang sekarang ini mendominasi populasi Indonesia sebetulnya? Iya. Saya paham bahwa Gen Z ini berada di generasi yang saat ini cukup rentan ya, bahkan bisa dibilang paling rentan dalam menghadapi isu-isu mental karena mereka ada di usia produktif, mereka erat hubungannya dengan quarter life crisis, yang dimana habis sekolah boleh mempertanyakan aku harus gimana, aku kerja di mana, penghasilanku berapa gitu ya. Tapi artinya kalau saya melihatnya segala sesuatu tuh perlu balik ke diri masing-masing dulu juga. Artinya jangan langsung membuat keputusan berdasarkan apa yang lagi tren sekarang juga, atau malah akhirnya membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, value diri kita itu terdiri dari berbagai hal. Bukan hanya satu, bukan hanya tentang pendapatan, kompleks ya. Bukan hanya tentang tinggi-tinggian sekolah, bukan hanya tentang nilai, bukan hanya tentang posisi karirnya gitu. Karena kalau kita menggantungkan pada salah satu dari ini dan memegang kuat itu, disinilah FOMO tadi akan jadinya kena nih, gitu. Dan ketika misalnya para Gen Z ini juga memilih untuk oke, saya pengennya berkarir di luar deh karena misalnya mungkin lebih menjamin, ya itu adalah keputusan yang boleh-boleh banget. Tetapi pastikan dengan pertimbangan yang matang, dengan tujuan yang jelas, sehingga tidak berdampak pada kondisi mentalnya, gitu. Bahwa hashtag ini ada dan mungkin bisa menimbulkan kecemasan untuk banyak orang, tetapi dari aspek Gen Z-nya ya, kita juga perlu memisahkan dulu hashtag ini, kemudian melihat ke diri sendiri lagi. Yang saya sebenarnya butuhkan apa sih? Ketika saya individually ya? Iya, individually. Ketika saya terbawa dengan hashtag ini, tandanya apa? Tujuan saya apa, yang saya butuhkan apa, yang mau saya kejar itu sebenarnya apa, gitu. Gak gampang itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah sekali. Gak gampang untuk melepaskan diri dari arus juga ya Kak ya. Iya. Itu sebabnya kalau memang dirasa beban itu berat banget, nggak apa-apa banget untuk konseling. Bahkan saya psikolog pun, saya konseling dengan psikolog juga. Gitu. Iya, cuma saya yang nekat nggak pernah konseling. Saya juga belum pernah Bang. Tapi itu, abis ini deh ngobrol. Ini 2.500 tahun yang lalu, esensi yang dikatakan Tara dari tadi panjang lebar dan baik sekali tadi itu, sudah dikatakan oleh Siddhartha Gautama. Intinya adalah tidak boleh ada emotional attachment
terhadap apapun gitu, yang di luar diri kita gitu. Tapi saya mau ngomong sedikit lagi aja. Boleh. Karena saya mau bingkai ini semua. Masa saya ngelarang Bang Hamid? Dengan ini ya, bahwa ini saya kira adalah reaksi atau tanggapan terhadap diskrepansi, terhadap senjangnya jarak antara apa yang dikampanyekan oleh calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran, wakilnya dulu, dengan kenyataannya yang dikerjakan atau dikatakan belakangan oleh Presiden Prabowo. Kan jelas beda itu. Misalnya makan gratis kan belum terwujud, ya, padahal sebagai kampanye luar biasa. Dan Pak Prabowo itu juga bilang, pokoknya nanti saya ingin pendidikan gratis. Kenyataannya malah uang kuliah naik gitu. Jadi ada banyak paradoks dan sesuatu yang oposisional ya, berlawanan. Saya kira itu salah satu cerminannya, dan dari segi ini bisa dimengerti sebetulnya. Dan apalagi para pejabatnya yang paling berwenang ngomongnya berlawanan. Misalnya Menteri Keuangan bilang ada penghematan bla 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 bla, tapi tidak boleh ada kenaikan uang kuliah. Menteri Riset dan Pendidikan Tingginya bilang ya kalau nggak ada opsi lain terpaksa kita naik kuliah. Bisa naik. Iya. Loh ini gimana? Ini di satu pemerintahan dipimpin oleh satu ketuanya, ketua kabinet. Kok ngomongnya lain? Apa enggak? Orang jadi bertanya kan, apa enggak ada rapat kabinet? Apa enggak ada pointers yang disepakati untuk disampaikan ke publik? Atau bagaimana nih? Dan ini bukan sekali ini aja. Beberapa kali menteri itu ngomong saling berlawanan. Dan itu semua saya rasa terakumulasi dan terkristalisasi dalam salah satunya saja menurut saya ini. Kabur aja dulu ini cuma salah satu ekspresi saja. Saya kira di hari-hari mendatang kita akan ketemu dengan berbagai ekspresi lain yang muaranya tetap kekecewaan tadi. Yang kedua, ini pesan buat pemerintah. Saya berlagak bijaksana memberi saran kepada pemerintah. Jangan bereaksi dengan cara begitu. Karena dari satu segi, kalau reaksi pemerintah kayak gini terus, maka mudah sekali dipermainkan oleh anak-anak Gen Z. Di stitch videonya ya nanti kan, kemudian akhirnya jadi meme. Dia di kamar berdua sama temennya sambil ketawa-ketawa, kita bikin hashtag ini, udah nanti rame lagi. Artinya, betapa gampangnya mempermainkan pemerintahan ini. Paling tidak di level wacana. Setuju? Setuju bahwa ini good news ya, setidaknya ini menjadi tanda bahwa kontrol publik itu semakin kuat. Dan dengan arus social media, digitalisasi dan lain sebagainya, artinya hal-hal seperti ini ke depannya mungkin akan lebih deras lagi ya, banyak hashtag, meme dan lain sebagainya, protes digital dan lain-lain. Artinya pemerintah memang harus bersiap ke depannya. Salah satunya ya dengan cara tadi communication yang lebih empathy dan juga policy of care-nya yang lebih ini dong. Dan, harus menyadari bahwa sekarang ini kita adalah Indonesia 2.0. Ya. Bukan lagi 1.0. Dua arah seperti ya. dulu. Ya, kita bungkus. Makanya ke 2.0-an ini juga kita tunggu di kolom komentar. Biar kita tidak seperti ngomong sendiri gitu ya. Kita mau ngeliat komentar dari teman-teman yang nonton di podcast kali ini. Gimana kira-kira teman-teman menyikapi kabur aja dulu. Beneran ada yang udah sampai kabur kali? Atau masih stay? Dan lagi mikir-mikir mungkin silahkan curhat boleh, kritik boleh. Kita tungguin. Nanti next episode probably akan kita intip-intip kita bacain. Gimana? Oh, kirain terima kasih. Interupsi. Enggak. Keberatan. Enggak, paling saya pikir nanti lama-lama disingkat jadi KAD, kabur aja dulu. Ya. Dibikin logo. Oke, kita pamit aja dulu. Intan Wirisa, Bang Hamid, Kak Tara, thank you, bye.